Ya kita umumkan jumlah terupdate ya. Sampai saat ini ya, saat ini sudah 34 juta. Ayo teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah 34 juta ya teman-teman. Nggak ada, Kang, mau ku jambak-jambak nggak ada nih stoknya nih. Oten udah ini. Udah habis stoknya. Bilang Kak, mereka lagi bikin kue. Akhir-akhir tahun ini rawan loh. Ya serius. Nggak apa-apa lah. Dia mau dia persiapkan ini hadiah ulang tahun Tuhannya kali ya. Ya itu. Kira-kira kepikiran kado apa yang pantas nih? Doa apa nih yang akan aku ucapkan nih untuk Tuhanku? Mungkin gitu pikiran mereka ya. Kado apa kira-kira yang bagus ya? Kalau kulihat sih, karena setiap ada gambarnya nggak pakai baju ya, beliin baju bagus lah. Pakein baju lah, kedinginan tuh. Apa kira-kira? Saya punya ide nih. Tanggal 25 Desember, Hari Mu'alaf Sedunia, kita kasih award untuk para mu'alaf yang cerdas ini. Mantap ini. Di Komal maksudnya? Iya, mulai di Komal boleh. Mau adain acara di Jakarta, kores nanti urusannya itu. Iya, mending adain acara. Jakarta yang mualaf banyak. Iya. Bikin aja kita, Res. Bikin aja, Res. Tapi harus ada ini loh, bukti Bang, ininya, bukti mualafnya. aku ada Kak. Masa kita nampilin mualaf bohongan? Bunda Rahma ada. Ya kan banyak ngaku-ngaku kan. Biasa tuh banyak ngaku-ngaku dari rumah ke rumah. Aku mualaf. Kak, kalau aku ini resmi nggak ini Bang? Coba besarin dulu Bang. Pakai Tapi yang online berprestasi sih. Bang, Offline-nya prestasinya abang apa Bang? Yang berprestasi. Apa dia udah ikut lomba? Ntar dulu apa? Bunda. Serius, aku belum offline loh, belum disahkan di masjid sini kayak di Islamic Center. Bismillah ini. ini apa? Ini KTP masih Kristen. ini API ini yang terbitin ya. Iya. Bisa digade itu Bang, enggak ya? Ngajukan pinjaman buat Iya, modal. mama ini bener. Ada aja kau ini. Ada aja Bang. Nggak bisa masukkan di bank sebagai agunan, nggak bisa itu. Oh. Enggak, maksudnya mereka kan banyak bilang aku itu nah, dihujat aku. Kadang aku Bang minta maaf aku sama kita. Dibilang aku Bang, ya enggak. Makanya aku enggak ngaku aku muslim Bang, Kristen aku bilang. Terus dinaikkan lah. Enak-enak ngobrol muslim aku bilang kayak gitu. Mualaf aku bilang. Enggak percaya mereka. Diuji aku dijawab, enggak aku tahu. Enggak aku jawab, aku bilang gitu aja. Jadi dibilang haram hukumnya kau ngaku-ngaku Kristen ternyata kau muslim katanya. Malu aku Bang. Ditanyain nanti debat kayak gitu tentang muslim belum tahu aku gitu loh. Ya nggak boleh lah. Ya makanya dari situ kemarin di roomnya siapa itu? Aku belajar kemarin tuh Alpiri. Nggak usah sering lagi komal dulu Bang, belajar aja dulu. Geng. Le Jo. Kau mau ganti KTP nggak? Mau ganti nih Bang, lagi proses nih. Abang tinggal di Samarinda kah? Iya. Ya. Biar dinaikkan kemarin aku itu Bang. Kalau nggak kayak gitu ribuan orang Nggak boleh Bang, nanti lagi Bang. Jangan diulangi lagi Bang. Kalau udah musim nggak boleh ngaku oten Bang. Nggak boleh Bang. Boleh. Enggak Bang. Nanti kalau dibentuk saya di kilo 19 Bang, Tani Harapan masuk lagi dekat KE.
di kebun kita. Ya insya Allah lah Desember ini karena mama kan Hindu di rumah open house nanti. Nantilah kabar-kabar kita Bang, DM aja aku. Nanti tak balas nanti. Oke. Ini ada lagi calon mualaf nih. Dari kemarin sih menghubungi aku ya. Ini begini permintaannya nih. Assalamualaikum Bang Andi. Saya Tete atau di TikTok gitu ya. Terutama Bang Juma. Mau nanya, saya punya teman laki-laki Chinese Katolik mau mualaf. Apa bisa Bang Hendy bantu untuk mualafin, tinggal di Jakarta Barat Cengkareng, biar kami datang ke tempatnya. Hari ini syaratnya apa? Saya bilang, aku jawab, aku koordinasi dulu sama tim di API begitu. Terus dijawab lagi, oke saya tunggu konfirmasinya Bang. Gitu kira-kira. Suruh ke sini aja Jadi- mualaf di kantor Bang Andi. Di kantor gitu apa? Iya, di kantor aja biar sekali ada ini di kantor. Kita masih di Garut, Kang. Minggu sore ya itu ya. Kalau enggak malam Seninnya. Balik dari Garut lah. Malam Seninnya kita kan pulang hari Minggu tuh. Iya, hari Minggu pagi kita pulang atau siang. Malam Senin Bang Andi kalau bisa habis maghrib. Iya nanti aku Kalau Desember itu pas kita ada acara, kawannya si Akang tuh suruh sahadat. Jangan dulu itu. Garutnya di mana? Di masjid apa ya? Lupa tadi itu. Suratnya ada. Nanti di DM aja alamat yang stay di Garut. Nanti tunggu tim API di Garut ya. Kajian di masjid di Dikasih tahu aja Kang, biar orang sekitarnya bisa merapat. Ya, nih ya teman-teman yang ada di Garut. Tanggal 6 ya, tanggal 6 kita kajian Sabtu tanggal 6 Desember 2025 Masjid Al-Madinah Pila Bintang Al-Madinah Jalan Cikamiri Kampung Cileungit Desa Karsamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Tarogong. Jadi teman-teman, API dikasih materi strategi berdakwah di tengah kampung misionaris. Nah, itu mantap tuh. Ya, ada beberapa misionaris di sana, makanya kita ke sana. jadi Sabtu pagi ya, agak-agak jam 10 lah ya Bang hari berangkat ya. Kesiangan Bang, macet ke sana itu. Pagi banget gitu. Makanya saya mah mending milih malam biar enak. Nginep di dekat-dekat sana aja nanti. Iya, udah disediain pila sama Pak Yamin, udah disediain pila. Wah mantap sih tuh, langsung ke sana. Berarti malam kumpul di kantor, malam berangkat ke sana. Tidurlah Iya. di sana. Acara jam berapa itu? Jam 7. Jam 7. Acaranya Berarti malam malam. Minggu. Malam Minggu. Oh malam. Ya pada asar standby sana api gitu. Berangkat pagi lah sampai sore di sana masihnya bisa kok itu. Saya mungkin jam-jam 8 lah, jam 8. Oh acaranya malam. Oh, bisa kalau gitu berangkat dari kantor. Iyalah berangkat pagi. Iya iya. Habis acara baru nginep. Habis acara. Iya. Aku kira acaranya pada subuh tadi. Oke lah gas. Saya nebeng sama Bang Arif aja deh. Saya sama istri sama anak mungkin Bang Andi. Oh aduh nggak bisa dong. Kira cuma berdua sama sopir. Bawa sendiri biar nyantai. Ya udah di kantor start jam 8 pagi. Lu nginep di kantor, Res?
kantor pagi ya. Oh. Acaranya kan Sabtu ya? Iya, malam Sabtu lu nginep lah. Malam Minggu. Acaranya malam. Berarti Jumat gua ke sana atau Sabtunya ya ke kantor itu ya? Jumatnya lah. Jumatnya ya, oke lah. Ya nggak bisa Sabtu lah. Kalau Sabtu kan pagi-pagi sekali kita berangkat. Acaranya malam Minggu berarti acaranya kan? Yo, Minggu setengah Ya udah 8. berarti oke malam Sabtu aku nginep kantor kalau gitu. Jangan malam Sabtu, Jumat malam. Sami mawon. Lah malam Sabtu. Ya, bikin Jangan pusing malam. lagi. Lu bikin pusing kores lagi lo. Jumat malam sama malam Sabtu sama, Res. Oh, Itu salah. dah. Berarti saya salah dong. Oke. Malam Sabat. Malam Sabat. Hmm. Ini kalau formasi lengkap kayak gini gitu kayaknya Otin mikir deh, Rai. Jadi malam mingguan di Garut ya. Iya. Minggu pagi sebelum pulang mampir ke pengrajin kulit. Di mana itu? Sukaregang. Garut kan kampungnya si Akang ya. Iya. Saya pernah tuh Sukaregang dulu hampir, aduh, ya ceritain mah sedih lah. Saya pernah ngasih materi malam-malam di Gunung Sindur tuh, ke atas. Ya, Bang Aldi, salam, selamat malam Bang Aldi. Ya, selamat malam saudaraku-saudaraku di sini. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya Malam. Bang Aldi? Ya, baik-baik saja, Bang. Baik-baik saja. Ya, bisa juga diskusi kalau memang kalian menginginkan saya berdiskusi ya dipersilahkan. Abangnya berkenan gak Bang? Kenapa? Abangnya berkenan gak? Ya, tentunya naik ke atas sih ya berkenan gitu. Oke, baik. Bang, ini temanya Bang. Abang bisa lihat temanya ini. Apakah Yesus kenal Bible ataukah Yesus tidak kenal Bible? Ya, Yesus itu kan nama Tuhan, Bang. Bagaimana mungkin nama itu mengenal Bible? Bagaimana? Kan tidak mungkin. Enggak gitu. Maksudnya gini. Sapa dulu Gurunda. Mungkin Gurunda udah monitor. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya pastikan di waktu yang sama orang itu tidak mungkin dalam keadaan sehat akal. Pasti ada gangguan. Karena Yesus itu nyata manusia, anak orang, dia mengajarkan dirinya juga manusia. Jadi ketika ada pertanyaan apakah Yesus kenal Bible, lantas ada orang nih dengan tanpa berpikir panjang menggunakan akal sehat menjawab, tentu kenal karena dia adalah Tuhan. Ini pembodohan yang sangat-sangat luar biasa, dikarenakan orang yang berucap ini tentu dalam dirinya itu bukannya ada unsur keilahian, tetapi yang ada hanyalah iblis. Bagaimana mungkin bisa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan bagi orang yang waras, sedangkan Yesus itu adalah manusia. Di ufuk yang berbeda, yang namanya Tuhan itu tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan relativitas perputaran waktu dan ruang. Mohon maaf Bang Suma mungkin salah dengar tadi apa yang saya bilang. Saya mendengarkan kalau Anda mengatakan sudah pasti tahu karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu nama Tuhan. Tak ada nama Tuhan di dalam kaidah nama-nama Tuhan dalam seruan orang Ibrani kepada Tuhan dengan sebutan Yesus. Setahu saya Yesus itu dalam bahasa Latin artinya kuda.
bisa jadi nama Tuhan? Iya karena Tuhannya Yesus itu, iya karena nama Yesus dewa itu kali. bang, iya bisa dikatakan Yesus itu nama dewa. Dewa asing yang tidak dikenali oleh kaum Bani Israel. Itu betul. Yang diterangkan di dalam Ulangan 13. Dewa asing yang diajarkan kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17. Dewa asing atau agnostos theos. Dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus menekankan bahwa orang-orang Athena yang selama ini menyembah kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal, saat itu juga Paulus memperkenalkan dewa tersebut dalam nama Kristus Yesus. Itu fakta real. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan, nama Tuhan, maksud Anda mungkin nama dewanya orang-orang Athena. Itu hanya nama panggilan di dalam agama Kristen saja bang, begitu. Iya, panggilan untuk dewa kalian. Iya betul sekali. Nah, itu dia. Jadi jelaslah kemudian kalau kita urut benang merah, ketika Yesus mengajarkan dirinya kepada kaumnya bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan yang Maha Tinggi, kepada kemudian orang-orang yang dituju oleh Paulus mengajarkan bahwa dewa-dewa mereka turun ke bumi, maka dewa tersebut menggunakan nama Yesus Kristus oleh Paulus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan ending daripada pengajarannya, kaumnya harus beriman kepadanya, mentaati dirinya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada kaumnya bahwa dewa-dewa mereka yang harus mereka taati, yang mereka harus sembah itu adalah Yesus Kristus. Maka benang merahnya ketemu. Yesus dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ternyata orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu inilah yang disebut Kristen. Itu benang merahnya itu ke situ. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan atau diibadahi atau diserahkan dengan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Paulus, jelas Paulus malah menekankan bahwasanya agnostos theos, dewa-dewa yang kalian sembah selama ini, itu sudah aku perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Maka orang-orang Athena meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa yang mereka tidak kenal, menuju kepada dewa yang mereka kenal yang bernama Yesus ini. Dan ingat, orang-orang Roma dan orang Yunani tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Mereka tetap Jadi bukan Yesus yang namanya manusia itu, bukan itu yang dimaksud. Buat apa menyembah manusia? Apalagi digantung. Bukan itu maksud Yesus. Mungkin Oten-Oten ini semua bagian lain daripada saya, kemungkinan dia salah memahami Bible begitu Bang Suma. Jadi yang saudara sembah benar kan? Yesus yang diperkenalkan di Athena dan Romawi yang adalah dewa yang tak mereka kenal. Iya betul. Itu karena bukan dia anak turun Maria. dari langit. Ya karena turun dari langit dia itu. Bukan anak Maria. Bukan yang ini Maria Kristen yang betul ini. Ini Kristen yang betul. Jadi yang disembah oleh Kristen bukan orang Yahudi. Bukan, yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Yang disembah oleh orang Kristen adalah dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang Roma dan Yunani yang turun ke bumi bernama Kristus Yesus. Kan begitu. Betul sekali, jempol Bang Suma. Keren. Oke, Terima lanjut. kasih Bang Suma, itu yang saya akan sampaikan saja kepada Bang Suma, dan itu hanya itu yang dapat kita dengan Bang Suma ya. Salam hormat Bang Suma. Oke, Saudara Aldi. Nah, teman-teman sudah dengar bukan? Sudah dengar kan? Udah berapa orang yang kemudian mengakui itu, termasuk kemarin itu si ban karet dalam mobil. Dia sudah mengakui bahwa yang mereka sembah sebenarnya itu adalah dewa agnostos theos yang disembah oleh nenek moyang orang-orang Roma dan Athena. Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, Islam itu datang. Islam datang dari Allah untuk kepentingan manusia yang diciptakan oleh Allah. Islam ini berupa sistem yang diciptakan oleh Allah
spesial untuk kita manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya. Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi bainahum, kata Allah, bainahum, kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi Allah kemudian mengajarkan Islam dengan sistem Islam itu untuk kepentingan manusia. Kemudian ada Islam, maka kita semua akan menyembah dewa-dewa orang-orang terdahulu. Maka Al-Quran datang, sesungguhnya agama yang diri dalam tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, baik itu orang-orang Yahudi, kata Allah, atau orang-orang Nasrani, kata Allah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi itulah tujuannya kenapa Islam datang, sahabat. Karena ketika tetangga kita itu jujur, melepaskan kemudian pakaian kepalsuan yang ada pada diri mereka, maka nyata bagi kita mereka adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada sesamanya makhluk, yang nyata kemudian bagi kita itu adalah sebuah kesyirikan, itu adalah kekufuran. Sebab itu apologet Islam ini ada untuk mengajarkan agar kita mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan menyeluruh sebagai bukti kita secara ibadah ubudiyah kepada Allah, dan bukti bahwa kita umat Islam itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi misi dari ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tetapkan kemudian ibadah kita hanya kepada Allah, tak ada yang lain. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memilih Islam? Karena Islam dan ketetapannya kemudian yang ada di dalamnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan memang sebagai makhluk yang berakal tentu membutuhkan ketetapan hukum-hukum yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, Islam ini kalau kita kaji ya sahabat-sahabat sekalian, Islam dengan segala ketetapan, dengan segala ajaran, hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang terunggul dibandingkan dengan sistem, dengan cara, metode, atau ideologi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu harus dipahami. Saya ulang lagi, Islam dengan perangkat-perangkat ajaran yang ada di dalamnya, itu adalah sebuah sistem yang terunggul dibandingkan dengan keadaan sistem apapun bersifat ideologi manapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu bisa terbukti keunggulannya sejak Islam itu diwahyukan kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Namun meskipun demikian, Islam yang unggul itu maksudnya adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Islam tentu yang biasa kita lihat di komal-komal gitu, menjelaskan tentang Islam sembarangan. Bukan Islam tafsiran manusia, bukan. Kenapa? Karena tafsiran manusia siapapun dia, ya bisa benar, bisa salah. Sedangkan Islam itu sendiri nggak bisa benar, nggak bisa salah. Tidak bisa kemudian dikatakan ini bisa jadi salah, ini bisa jadi enggak. Islam itu adalah sistem yang diciptakan oleh pencipta manusia. Makanya Islam itu selalu apologet Islam itu selalu mengajak umat manusia, lawan diskusi kita itu untuk beranjak dari tempat paganisme, beranjak dari dogma dan doktrinnya menuju kepada akal. Kenapa? Karena sistem yang dianut oleh Islam adalah sistem yang diciptakan oleh pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Rasulullah Muhammad SAW dalam rangkaian hadis sahih atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian ajaran Islam itu sudah pasti unggul.
Dan tidak ada sistem ciptaan manusia lain yang mampu mengungguli daripada ajaran Islam itu sendiri. Makanya saya sering katakan begini, sehebat apapun sebuah negara, sebenci apapun sebuah negara terhadap Islam, sesempurna apapun ekonominya, sehebat apapun kemudian teknologi yang dianut oleh sebuah bangsa, mereka tidak akan pernah bisa menjadikan ideologi agamanya sebagai asas negara. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah sistem yang tidak bisa ditawar-menawar untuk digunakan kemudian sebagai satu acuan dalam kehidupan kita sebagai berislam. Apakah ditolak atau diterima? Nggak bisa. Islam adalah sesuatu yang konkret yang harus diterima sebagai sistem ciptaan Tuhan yang relevan dengan akal manusia. Saya sering mencontohkan bagaimana mungkin jika ada pabrik yang mumpuni kemudian menciptakan kendaraan, justru kendaraan ini bertentangan dengan buku manual sebagai buku petunjuknya. Gak mungkin, bukan? Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Makanya ada tema ini. Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Al-Quran? Kenal dong. Apakah umat Islam percaya diri dengan kitabnya? Percaya diri dong. Apa buktinya umat Islam itu percaya diri kepada kitabnya? Kebanyakan kita tahu bahwa Islam dipahamkan yang disebut Al-Quran itu adalah original teksnya, kalimatullah, kalam ilahi, bukan terjemahannya. Maka umat Islam dimanapun pergi, mereka akan senantiasa percaya diri terhadap Al-Quranul Karim. Mereka membacakan percaya diri, mereka mendengarkan juga percaya diri. Dan mereka umat Islam, bukti kepercayaannya yang begitu tinggi terhadap kitab sucinya, umat Islam tidak mengaburkan kemudian terjemah, umat Islam kemudian tidak menghilangkan original teksnya, lalu kemudian hanya menampilkan revisian-revisian terjemahan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena umat Islam percaya diri dengan kitab suci Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran salah satunya mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nas illa kufura. Sungguh aku Allah telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia melalui Al-Quranul Karim tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali mereka hanya menampakkan kekufuran. Ini fakta, ini real, ini fakta, ini real. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah fakta di tengah-tengah kita. Salah satu bukti keunggulan Al-Quran dan salah satu bukti kemudian keunggulan Islam atau ajaran Islam adalah bahwa apa yang ditemukan manusia dalam dunia sains, dalam dunia teknologi saat ini, seperti ilmu embrio, antariksa, terus kemudian astronomi, dan berbagai macam ilmu sosial dan lainnya, itu kemudian berkesesuaian dengan cakupan dan apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu, sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Bahkan 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, itu adalah dasar ilmu pengetahuan tentang embriologi yang baru diketahui manusia pada hakikatnya secara detail sekitar 1 abad belakangan ini. Kembali kepada yang tadi, kenapa demikian? Karena Al-Quran sistemnya dari pencipta langit dan bumi, bukan dari orang per orang, bukan dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil revisian. Kemudian mereka rapat membuat muhtamarah, ini harus kita rubah, kita harus perbaiki sedikit. Ini sudah agak-agak botak kepalanya, kita kasih tumbuh-tumbuh sedikit rambutnya. Gak ada kayak gitu sistemnya dalam Al-Quran. Maka sekali lagi saya katakan, sehebat apapun sebuah negara,
tidak akan sanggup menjadikan sistem ideologi agama mereka menjadi asas negara. Berbeda dengan Al-Quran. Berapa banyak kemudian waktu yang tersisa, yang terpakai, yang digunakan oleh anak keturunan Adam dengan menggunakan sistem Islam. Dan orang-orang di luar Islam pun yang hidup di bawah kemudian asas Islam merasa nyaman, merasa rindu. Kenapa enggak hukum Islam aja yang dipakai? Kami rindu dengan hukum Islam itu meskipun kami bukan Islam. Banyak yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kita sambil menunggu Oten ya. Kalau ada Oten tolong dipotong aja langsung. Masya Allah, barakallah fik. Jadi berbicara mengenai Islam, tadi apa yang pertama? Yang pertama itu terkait dengan sistem. Yang kedua ajaran. Dan yang ketiga ini adalah Islam itu dari segi nama. Al-Islam diwahyukan oleh Allah. Untuk apa Al-Islam ini diwahyukan oleh Allah? Al-Islam, Al-Islam tak lain dan tak bukan adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Islam pas benar, klop dengan namanya, sesuai dengan namanya Al-Islam. Diwahyukan kemudian Islam ini ke atas muka bumi untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi orang yang berakal sehat memilih agama Islam bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid bukta, bukan. Tetapi orang yang berakal sehat menerima agama Islam itu juga bukan karena rayuan kehidupan dunia, tetapi mereka yakin bahwa Islam adalah jalan hidup. Islam adalah perkara kebenaran. Islam adalah kunci keselamatan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Islam diterima sebagai agama dan sebagai sistem hidup bukan karena tidak enak kepada manusia lain, bukan. Kita mengimani kebenaran Islam itu bukan supaya kita menjadi orang-orang yang ya terkadang dikatakan ini mau jadi teroris ini sehingga dia menjadi Islam, enggak. Atau ingin menjadi penguasa karena mereka mayoritas di Indonesia, enggak. Akan tetapi orang yang berakal sehat itu menerima Islam itu karena Islam sebagai sistem hidup akan selamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan hanya Islamlah yang kemudian yang mampu menjawab tantangan kehidupan manusia. Ini yang pasti, yang kemudian ingin saya katakan bahwasanya seperti apapun kemudian kesempurnaan sebuah negara, sebuah sistem dalam sebuah kitab, tidak akan bisa sistem dalam sebuah kitab itu dijadikan sebagai asas bernegara. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, berbeda dengan Islam itu sendiri. Saya kira begitu. Sebagai contoh, kalau mau ki ceramah bedek menggunakan metode tentang Islam. Itu contoh-contoh. Jangan lagi kita nanti minta nomor ceramah. Berapa nomornya itu Ustaz? Bagus gitu kalau dipanggil berceramah kayaknya itu. Tidak, itu hanya contoh. Hanya contoh saja, mengisi kekosongan kalau tidak ada kemudian penyembah makhluk kuburan, baru kita sedikit ya apa istilahnya itu ya, muqaddimah. Masya Allah. Nah, itu contoh-contoh. Ya, Gurunda, ini ada tamu kebetulan dari kekristenan nih, Bang Miguel. Selamat malam Bang Miguel. Bang Gatal, syukron jazakallahu khairan Bang Gatal. Iya, Bang Miguel. Iya malam. Ya. Tadi Anda udah dengar narasi Gurunda atau mau diskusi ini temanya nih, apakah Yesus kenal Bible? Iya, karena kalau saya baru naik jadi belum sempat dengar khotbahnya, penyampaian Bang Suma. Mungkin saya cuma ya menanggapi tentang judulnya aja sih. Ya, silakan. Ya, kalau ditanya apakah Yesus kenal Bible, yang harus kita ketahui bahwa poin pertama bahwa Bible itu terbentuk, Yesus itu sudah terangkat. Ini bagi kepercayaan kekristenan ya.
bahwa apakah Yesus kenal Bible, ya itu kita tidak bisa menyimpulkan kenal atau tidak, karena historisnya Yesus terangkat sebelum kitab itu dibukukan. Itu jawaban satu. Baru kedua, bahwa apakah Yesus kenal Bible? Sebenarnya pertanyaan ini bukanlah hal yang penting, tapi hal yang penting adalah bahwa Yesus lebih mengenal domba-dombanya. Karena dalam Alkitab atau kesaksian dari para murid Yesus bahwa bahkan historis perkataan Yesus bahkan dicatat bahwa Yesus hanya mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya kita harus sadar diri bahwa kita bukan bagian dalam domba-dombanya. Karena Yesus pernah berkata bahwa jikalau kamu ingin masuk ke dalam rumah atau kandang, itu ibarat jika engkau ingin pergi kepada Tuhan, namun Yesus berkata, tapi kamu tidak melalui pintu di situ adalah Yesus. Yesus berkata mereka adalah, sebab itu dalam kepercayaan saya seorang oneness, Tuhan hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Jadi bahwa jikalau kita ingin pergi kepada Allah namun tidak melalui pintu, kita adalah pencuri dan perampok. Karena Yesus menggambarkan dia adalah gembala yang baik, yang mengikuti dia akan menuntun menemukan padang rumput yang hijau. Karena Yesus berkata bahwa, kenapa saya berkata Yesus hanya domba-dombanya yang mengenal suara gembalanya? Karena Yesus berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Karena ketika domba-dombanya mengenal bukan suara gembalanya, domba-domba itu akan lari dan tidak akan mengikuti suara itu. Ya, itulah jawabannya bahwa meskipun ada orang yang tetap percaya kepada dia, karena itu kami bagian dari domba-dombanya dan dia adalah gembala kami. Jadi inti dari kekristenan bahwa memang di dalam Bible atau di dalam Kristen, memang tidak semua orang, saya berkata jujur bahwa tidak semua orang Kristen akan selamat. Kenapa? Yesus juga berkata bahwa bukanlah orang yang berkata Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak apa yang dimaksud? Kehendak adalah bagaimana kita bercermin, kita melakukan hal-hal yang mencerminkan kita ini layak mengikuti Tuhan. Baik. Ya, Oke. Bang Bagwel, biar ditanggapi Ya. dulu ya, jangan terlalu panjang. Ya, terima kasih. Al-Quranul Karim datang setelah pengajaran para nabi itu dibengkokkan oleh orang-orang zalim dan para pembangkang kepada ajaran para nabi. Islam menguraikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi pencipta langit dan bumi itu hanya adalah agama Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem hidup yang sempurna itu hanya ada di Islam. Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ketidaksempurnaan ajaran Yesus menyebabkan orang-orang zalim yang percaya diri terhadap doktrin dan dogma mereka menganggap bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dialah yang kemudian yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Tentang kebenaran, hukum-hukum, kemudian keadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Maka Islam ini sebagai sistem hidup yang sempurna.
Sedangkan Yesus berkata, masih banyak kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajarannya pada saat itu belum sempurna. Islam datang kemudian sebagai ajaran yang sempurna dari pencipta langit dan bumi. Jadi kesempurnaan Islam ini itu harus disikapi dengan akal yang sehat. Islam mengajarkan membersihkan tubuh dari hadas, dari hadis, najis, dan dari hal-hal yang mengharamkan kemudian. Lalu Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara makan, bagaimana cara berpakaian, minum, berjalan, kemudian bertamu dan seterusnya. Sampai kepada masalah besar Islam atur. Sistem pemerintahan, sistem pemilihan kepala negara, sistem ekonomi, politik, hukum, perundang-undangan, militer, kemudian hubungan internasional dan seterusnya. Islam itu sempurnakan itu semua. Dan itu bukan hanya batasan-batasan teori, bukan hanya sebatas wacana saja, tidak. Melainkan sesuatu yang diterapkan kemudian sudah hampir 14 abad lamanya. Dan persisnya sejak berdirinya kemudian sampai hari ini, sistem itu masih berlaku sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan ajaran yang kemudian datang kepada Yesus? Yesus sendiri menorehkan satu yang sangat pahit. Contoh ketika dia berpesan kepada orang-orang Yahudi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya kamu jangan diinjak-injak sukinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Jadi orang Yahudi dilarang kemudian melemparkan apa yang suci di hadapan mereka kepada anjing. Siapa anjing itu? Non-Yahudi. Siapa babi itu? Non-Yahudi. Maka mereka murid-murid Yesus dilarang kemudian mengajar orang-orang Roma dan orang-orang Yunani. Murid-murid Yesus hanya berfokus kepada orang Yahudi saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Jadi adapun saudara-saudara Kristen ini dari mana ini mereka ini? Dari mana mereka ini? Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara kepada Kristen. Jangan. Karena ketika mereka mendapatkan apa yang kau lemparkan itu, mereka akan menginjak-injak dan berbalik mengoyak kamu. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ajaran Yesus dihancurkan, hancur sehancur-hancurnya. Lalu mereka membuat ajaran sendiri, mengatasnamakan Yesus. Mereka menghancurkan ajaran Yesus, lalu mereka membuat ajaran sendiri. Tetapi ajarannya itu kemudian supaya dianggap benar, mereka memakai nama Yesus Kristus. Makanya tema ini sangat relevan. Apakah Yesus itu mengenal Bible? Tidak. Berarti buku panduan untuk menjadi Kristen itu tidak dikenali oleh Yesus. Ada agama memiliki buku panduan, di mana buku panduan itu tidak dimiliki, tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Maka itulah celoko-celokonyo. Kenapa? Karena hanya menginginkan keselamatan yang sifatnya angan-angan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya kemudian, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Siapa anjing, siapa babi? Baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21. Yang dianggap di sana anjing dan babi, mohon maaf, itulah yang dianut oleh agama saudara kita ini. Itu bisa dibaca dalilnya, pembuktiannya di situ. Bahwa Kristen yang murtad disebut anjing yang kembali ke muntahnya, dan juga disebut babi yang kembali ke kubangan kalau ada Kristen yang murtad. Lalu bagaimana kalau Kristen tidak murtad? Disebut apa dia? Ya, disebut titik-titik yang tidak kembali ke muntah dan titik-titik yang tidak ke kubangan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya tanggapi ya Bang Suma. Pertama Bang Suma bilang Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel.
Berkata ya itu menurut Bang Zuma ya. Kalau bagi saya bahwa ketika Yesus berkata juga bahwa ada domba-domba lain dari kandang ini yang harus aku tuntun agar supaya mereka menjadi satu kawanan domba dan satu gembala. Itu satu poin. Lalu bahkan Bang Suma lupa atau pura-pura tidak tahu ya bahwa Yesus pun meskipun dia bagian dari orang Israel atau bangsa Yahudi dan melakukan hal-hal seperti apa yang karena bagian juga dari orang Yahudi, namun di zaman selama Yesus pelayanan banyak orang membencinya karena menganggap bahwa Yesus seringkali tidak memelihara atau melanggar hari Sabat. Bahkan orang menganggap ketika dia menyembuhkan orang buta, orang-orang itu berkata bahwa ia ini tidak datang dari Allah. Bagaimana karena mereka menganggap orang yang melanggar hari Sabat adalah orang berdosa. Lalu mereka berkata bahwa bagaimana bisa orang berdosa melakukan hal-hal mujizat? Bahkan orang-orang berkata bahwa kuasa-kuasanya itu dari Beelzebul, dari kuasa-kuasa roh jahat. Jadi kalau abang bilang Bani Yesus hanya untuk Bani Israel, bahkan orang-orang Yahudi membencinya karena banyak hal yang dilakukan Yesus itu di luar konteks keyahudian, begitu. Baru Bang Suma juga harus belajar tentang perjanjian lama bahwa Rahab, meskipun Rahab seorang pelacur, meskipun dia kotanya itu yang Tuhan menyuruh untuk membunuh atau menumpaskan, namun Rahab itu dibenarkan karena apa? Meskipun dia berdosa, tapi karena dia melakukan kebenaran, menolong, dia dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Bang Suma harus belajar tentang Ayub. Ayub itu bukan bangsa dari Israel. Ayub itu keturunan dari Esau. Jadi kenapa? Bahkan di Alkitab berkata bahwa Ayub orang yang saleh dan dibukukan sebagai nabi. Dia bukan dari keturunan Israel, namun dia menjadi nabi. Karena apa? Kesalehan. Jadi kalau Bang Suma tuntut bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bahkan termasuk dibenarkan walau bukan dari bangsa Israel. Lalu Abang Zuma juga tahu atau tidak pura-pura tahu bahwa kota Niniwe, kota yang kejam, musuh orang Israel, namun Tuhan menyuruh seorang nabi untuk mempertobatkan mereka. Bagaimana kota Niniwe yang adalah musuh Israel, namun Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus seorang nabi. Nabi apa namanya itu? Nabi Nuh. Bukan Yunus. Ya, Yunus. Bahkan dia, karena Yunus ini seorang nabi, karena dia takut, begitu takut kota Niniwe ini begitu kejam, sehingga ia ragu, dia mundur. Akhirnya Tuhan menghalang itu dengan makan, dia masuk ke air terus di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi sebenarnya konteks dari abang bilang bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel itu ya menurut Abang Zuma ya. Kalau bagi saya beda. Lalu Abang Zuma juga harus tahu bahwa tentang kisah Musa. Kisah Musa membuat hukum Taurat. Yang pertama 2 loh batu. Yang pertama kan dibuat oleh tangan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menulis. Namun karena habis membuat 2 loh batu pertama, Musa turun, ternyata orang-orang Israel telah menyembah emas, patung yang dibuat oleh Harun. Maka dipecahkanlah loh batu pertama. Lalu loh batu kedua dibuat, dan dibuat itu Musa yang menulis. Yang pertama adalah Tuhan yang menulis. Oke, yang biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Oke. Iya. Jadi saudara juga harus belajar
Yang pertama yang Anda harus pelajari, siapa yang digelari domba di atas muka bumi ini oleh Tuhan. Apakah seluruh manusia atau itu hanya sekelompok orang saja yang disebut domba? Anda harus belajar mengenal Nabi Yeremia yang menuliskan di dalam kitabnya yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Makanya orang-orang di luar Bani Yakub yang kemudian pura-pura atau ingin minta tolong kepada Yesus disebut serigala, dan kemudian yang minta tolong sungguh-sungguh disebut anjing. Anda harus belajar itu. Jadi ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, kandang Aule, halaman Yerusalem. Anda harus belajar bahwa orang-orang Israel itu memang bukan hanya di Yerusalem pada saat Yesus itu datang ke bumi. Orang-orang Israel itu sudah disebarkan kemana-mana. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, sepertiga daripadamu akan tewas dimakan pedang, sepertiga lagi akan aku hamburkan ke seluruh mata penjuru angin. Jadi Bani Israel itu, domba-domba itu sudah berserak kemana-mana. Bukan, Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Harus kutuntun domba-domba itu. Makanya muridnya disuruh kemana? Ke domba-domba. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang dimaksud domba di luar daripada kandang ini. Jadi kalau murid Yesus disuruh ke Indonesia, murid Yesus disuruh mencari keturunan Yakub. Bukan kamu bukan keturunan Yakub. Kamu belajar lagi. Kemudian ketika Anda berkata, Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Lah, itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan Bang Suma. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Bahkan malaikat pun berkata di dalam kitab saudara, Yesus adalah raja yang ditentukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel, bukan bagi kalian. Raja bagi Bani Israel untuk selama-lamanya. Itu di dalam kitab Lukas 2 itu diceritakan seperti itu. Ya bukan untuk kalian, kalian bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pengakuan Yesus. Ada yang bisa membatalkan itu? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Ada dalilnya. Coba bantu saya, di mana itu? Oke, di mana Yesus? Di mana Yesus pernah mengatakan, aku diutus, aku diutus. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana Yesus katakan itu? Untuk membatalkan ucapannya yang pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ingin membatalkan itu? Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oh, oke, baik. Sebenarnya saya mau tanggapi dari atas dulu, jangan langsung dari dari mana. Iya, dari mana aku Yesus diutus untuk seluruh dunia ya. Tadi Abang Juma juga berkuat bahwa apakah saya ini keturunan Bani Yakub? Ya, itu kembali lagi dari pandangan masing-masing ya. Itu menurut Bang Juma juga. Bahkan kalau memang betul Yesus hanya untuk bangsa Yahudi, namun untuk apa ketika murid-murid Yesus berkumpul dan menerima kuasa roh, lidah api ketika mereka berdoa, dan mereka setelah menerima kuasa itu mereka pergi ke seluruh untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Jadi kalau berbicara hanya untuk Yahudi, mereka tidak perlu repot-repot keluar loh untuk pergi ke India untuk memberitakan Injil. Jadi Abang Juma nggak tahu ya, mungkin tidak tahu atau bagaimana. Nah, saya butuh dalil Bang, pengakuan.
Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi di luar Bani Israel itu sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Maka murid-muridnya kemudian kalau bisa segala bahasa, mereka harus dengan menggunakan bahasa itu menemui keturunan Yakub di bangsa-bangsa asing. Sekarang buktikan aja dalil pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya? Kalau untuk diutus untuk ke seluruh dunia, saya tidak ada. Ya, memang Namun ada. saya Selesai. tunggu. Ada, Bang. Namun Inna ilahi rajiun. Ada, Bang, disebarkan ke seluruh dunia. Tunggu. Sampai ke ujung. Iya, Bumi. itu Mana beritakan Injil. di mana Itu dia beritakan mengaku aku Injil. diutus, aku diutus, itu mana? Oke. Mana dalilnya? Tunggu diam dulu. Bukan saya bilang Suma ya, diam yang Erik ini. Tunggu dulu Bang Erik ya. Memang saya tidak memiliki data itu, namun saya mempunyai dasar yang kuat yang lain bahwa Ya, data berarti saya, Anda menjangkali Yesus. dengar dulu Bang Juma. Data itu adalah memang dia tidak mengaku bahwa aku diutus untuk seluruh Ya dunia. udah, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi Namun rajiun. tunggu. Namun dia berkata, akulah terang dunia. Oke, itulah Ya. pedoman saya. Apa? Matahari juga terang dunia. Iya. Matahari juga terang dunia. Tergantung dari Bang Juma mau tanggapi bagaimana ya. Terang dunia. Dia tidak perlu. Matahari juga terang Begini, dunia. yang pertama Bang Juma. Yang saya pertama, tanya, mana pengakuan Yesus aku diutus untuk seluruh dunia, itu mana dalilnya? hanya ada akulah terang Ya udah, dunia. selesai kalau begitu. Nggak Ya ada udah, berarti. itu aja. Berarti sekarang siapa yang menyamar sebagai murid di sini? Menyamar apa? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa itu? Oh, itu itu adalah orang. Saya ini ada di luar Kristen, ada di dalam Kristen. Jadi orang-orang tunggu dulu. Sebelah ceknya jangan ngarang. Iya, abis ini saya mau turun aja karena enggak. Karena abang-abang di sini saya hormati karena hebat luar biasa. Saya cuma suka gawa aja ya. Apa tadi? Udah lupa tadi. Apa tadi ya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Cuman itu, akulah terang dunia. Matahari juga terang. Oh, apa tadi sudah sempat lupa. Memang oke. Kenapa dia hanya berkata akulah terang dunia dan dia tidak mengatakan bahwa aku diutus untuk seluruh dunia? Karena Ya harus itu. ya begini ya, Tuhan mau kita jangan seperti anak kecil yang mau disuapin. Wah, gimana itu? Mana dalilnya? Kamu yang menyetir Tuhan, seenak perutmu. Begini, Abang. Oleh sebab itu, makanya di Alkitab sering tertulis bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berarti di dalam Alkitab itu ada yang harus kita cari dan ada kebenarannya. Itu kan yang ucapan harus kita Yesus temukan. kepada siapa? Itu ucapan Yesus kepada siapa? Ya, saya ada pokoknya ada tulisannya itu ada kok. Kenapa dia tidak berterus terang, Abang Juma? Karena Tuhan itu Karena dia malu-malu. kan begini. Karena Tuhan ya Tuhan, dia tidak perlu Tuhan ya Tuhan, mengakui- manusia ya manusia. Iya, dia Nah, tidak perlu Yesus begini. manusia atau Tuhan? Tunggu, jangan ke sana dulu. Tuhan tidak mau begini. Oh, aku Tuhan, kau sembah saya. Oh, Tapi dari mana Anda tahu? Iya, Tuhan tidak memiliki sifat Iya, ingin dari mana dipuja. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda lebih Tuhan dari Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang bertentangan sifat-sifat keilahian. Jadi iya, karena kalau Gimana dia ceritanya berkata Tuhan memiliki sifat-sifat bertentangan dengan Nah, ketuhanan? maksudnya Gimana ceritanya? begini, Tuhan tidak perlu meminta segala makhluk menyembah dia, namun kitalah memiliki kesadaran bahwa dia memang harus disembah. Jadi kalau kita, iya begitu sih. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Ngarang lagi. Oke lah.
Kalau saya mau bahas itu lagi panjang lagi cerita. Iya, itu aja dulu PR-nya. Di mana ucapan Yesus? Aku diutus Ada, untuk seluruh Bang. dunia Saya mana? bisa, saya bisa lanjut sih diskusi ini. Tapi kan cuma Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu ini ada ucapan Bang Yesus Erik. kepada siapa? Ada Bang Erik Lu ini kepada lawan. siapa? Iya. Pada siapa? Saya Pada siapa? Iya. Iya. Dia ngomong di mana? Iya, dia itu ucapan Dia Yesus ngomong untuk pada saat siapa? itu ada di mana? Dia itu bicara kepada siapa? Iya, dia ngomong sama siapa di dia situ, ngomong, di mana? Dia ngomong. Yesus Bukan di mengucapkan- Indonesia. Yesus mengucapkan ucapan itu untuk siapa? Lo untuk semua manusia. Nah, itulah kamu. Yesus mengajar itu hanya untuk Bani Israel. Ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kamu sebagai penumpang gelap, ngapain kau merasa bahwa itu ucapan untuk kau? Oke, lalu kau kemanakan ayat itu? Sebarkanlah ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Hei, Lalu kau kemanakan ayat itu? kamu lihat tadi Yehezkiel 5 bahwa keturunan Yakub itu sudah dihamburkan kepada seluruh penjuru bumi. Maka ketika Anda memaksakan Markus 15, Markus 16 itu, meskipun itu tak ada di manuskripnya, itu bukan berarti ke seluruh manusia, tapi kepada Bani Israel yang sudah berserak kepada seluruh bangsa. Oh, pandai ya. Pandai kau ya, bodoh Yesus Islam ya. mengatakan aku Ya, diutus hanya kau kepada raja mereka. bodoh Islam. Yesus Erik, berpesan bodoh kepada Islam ya. ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi Erik, Cuma kau murni, kau Mana? bodoh Islam, bukan siapa-siapa. Yesus melarang muridnya pergi ke bangsa lain, tapi kemana? Kemana? Hah? Kau itu mengartikan ajaran Yesus. Kau itu bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Kamu itu Kristen yang mencoba mengambil ajaran Yesus kepada muridnya seakan-akan itu ucapan Yesus untuk kamu. Kamu itu bukan Yahudi. Cuma kau anggap lo pendebat yang paling bodoh di dunia, ya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya Betul. bukan Kristen. Karena Ya. Kristen itu adalah kebodohan yang paling tidak ada lagi bodoh di bawahnya. Ini Yesus ini berkata, judulnya itu. Hei, Dengar Yesus dulu, berkata judulnya kepada ini. siapa? Hei, Yesus berkata, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Kamu pernah mendengarkan suara Yesus? Lo emangnya aku ada di situ? Iya, Apa makanya aku udah kau lahir bukan di situ? muridnya. Kau sadar Otakmu nggak itu separuh kata Muhammad lo. Yesus mengatakan aku mengenal Otakmu muridku. itu separuh kata Muhammad. Dengar Erik, Ya, dengar. bukan saya Erik, bilang ya. Erik, dengar Erik. Yesus berkata aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Aku mengenal muridku. Siapa muridku yang aku kenal? Mereka yang mendengarkan suaraku. Nah, kau mendengar suaranya enggak? Aku tidak hidup sesama ini. Nah, kau bukan muridnya. Yang disebut murid yang hidup sesamanya, yang mendengarkan Oke, suaranya. kalau pertanyaan, tuyul. kalau saya bacakan pertanyaan itu sama kamu gimana? Apa? Pertanyaan itu saya belikan sama kamu. Iya, silakan ku bertanya. Kamu orang Arab. Oh, Nabi Muhammad untuk litubayyina linnas. Tidak Iya, ada ucapan betul. Nabi Muhammad aku Orang Arab diutus itu hanya untuk manusia. bangsa Arab, enggak ada. Iya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, Yesus, Mana ya Bani ada Israel, ayatnya di situ ke seluruh manusia? Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di mana pernah Yesus Saya- memanggil wahai seluruh umat Kau manusia? Di belum mana? tahu apa-apa masalah Al-Quran, belum ada tahu apa-apa kau daripada Di mana Yesus pernah memanggil seluruh manusia? Mana dalilnya? Hoi, kenapa kau kabur? Gak ada Yesus pernah memanggil seluruh manusia, itu gak ada. Yesus ya Bani Israel. Itu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Itu pun yang sesat doang. Yang tidak sesat ya tidak. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat. Nah, apakah umat Islam domba? Bukan. Apakah umat Islam sesat? Bukan juga.
Maka Yesus bukan diutus untuk kami umat Islam, karena kami bukan domba dan kami bukan sesat. Kamu sesat iya, tapi sayangnya kalian bukan domba. Kau memang sesat, oke. Tapi kamu bukan domba, kamu bukan Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Dan satu PR yang sangat penting yang tadi, di mana Yesus membatalkan ucapannya. Ucapan pertama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ucapan kedua, janganlah ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Ayo. Mana coba Kristen yang pintar. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Silakan. Mana? Mana? Nggak ada. Tapi Yesus yang merasa dirinya untuk seluruh bangsa, ya itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu beda. Itu oknum yang berbeda itu. Bukan lagi anak Maria itu kalau itu. Tapi menggunakan nama anak Maria supaya banyak orang disesatkannya. Karena kalau dia menggunakan kata bom-bom, nama bom-bom, tidak ada orang percaya. Akulah bom-bom yang kau aniaya. Wah, orang semua malah tertawa. Tapi kalau dia mengatakan akulah Yesus, wah banyak orang terperdaya, banyak orang tersesat. Karena nama Yesus itu nama yang sakti mantraguna bagi orang-orang yang tidak berakal. Tahu jaki Ustadz ki jangan mikir kasih dengar ini kalau orang lagi bicara kau bukan paham kita. Tahu jaki Ustadz apa mamo. Kita sapa dulu Al-Rory. Dia bener sama dia. Dia itu tahu jaki bos. Apa mamo? Mau dibilang. Bukan ikut tuh. Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan? Silakan saya cuman ini. Nggak cuman mendengarkan terus tuh. Iya, cuma mendengarkan. Dari Madura tuh, dari Sumeneb Madura. Oh siap. Ya, salam sama Abang Suma ke semuanya. Ya. Iya bang. Salam sama BJ Sinjai. BB Sinjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh nggak saya nanya bang? Apa itu? Saya yang mau nanya. Bang Zuma, kenapa orang Kristen itu kalau kita bahas Isa Al-Masih katanya beda? Yesus sama Isa Al-Masih itu beda. Suka-suka ngomong kayak gitu orang Kristen tuh. Cara nyikapinya gimana kita tuh? Kalau mereka mengatakan beda, itu dikarenakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati disalib. Tapi pada prinsipnya yang ada dalam kehidupan mereka sebagai seorang di luar Islam, mereka menggunakan istilah-istilah yang digunakan kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran. Contoh istilah Allah, nama Allah, Inni Abdullah, Atani Alkitab, istilah Alkitab. Itu dipakai sama mereka. Kata Rasul, ini Rasulullah. Nah, sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Alkitab. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Allah. Yesus tidak pernah memperkenalkan kata Rasul. Yang memperkenalkan kata-kata itu hanya Nabi Isa. Dan umat Islam juga tidak pernah mendirikan masjid dengan nama Masjid Yesus Kristus. Tidak ada itu. Tapi mereka punya gereja bertaburan bernama Isa Al-Masih. Jadi mulut mereka mengatakan tidak sama, tapi pada praktiknya ya
Setiap hari mereka menyebut Alkitab. Malah lebih senang dia menyebut Alkitab daripada Bible atau Biblika. Itu mental penjajah itu namanya. Menggunakan barang orang, tetapi ketika rusak, dia tidak akui kalau mereka yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, silakan pasien berikutnya. Dan ada kan Kristus palsu ya. Al. Saudara Al. Astagfirullahaladzim. Tahu jadi kalau kita cowok kalem, cuman tersipu-sipu dengan mata berkedip-kedip kalau dipanggil. Tapi jantung maki di sini deh. KBD di sini. Sini harus bicara. Iya kan, Bun? Iya. Biasa nak Semakin sadar. dipanggil semakin tersipu-sipu. Cek itu geronda. Biasa tak pencek ko dong. Di atas baru nak sadar. Gak di atas mah ini. Diumumkan dulu ya di sela-sela diskusi ini ya. Ya, silakan karena silakan. Ya, bahwa teman-teman kita masih 6 hari ke depan masih buka untuk berinfak sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Untuk itu yang ingin berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, silakan didonasikan sebagian rezekinya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Masih kita buka 6 hari ke depan. Alhamdulillah sudah 1 kali 24 jam. Menurut informasi keuangan, dana masuk untuk misi kemanusiaan ini sudah berjumlah berapa, Bunda? Alhamdulillah 34.600. 34.000. 34 juta, ya Allah ya Rabbi. 34.600.000, saudaraku. Jadi 34.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, Saudaraku seiman seagama, Bunda Rahma, terutama untuk yang saya hormati Ibu Bunda Rahma, Bang Gian Santang, juga saudaraku Gurunda Bang Zuma, dan penghisap otak separuh Bang Hedi Selebes. Semoga panjenengan semua selalu sehat, barokah panjang umur, amin, dalam menyebutkan kebenaran yang hakiki, Bang Zuma, gitu ya? Iya Bang, amin. Ya, itu aja Bang. Saya sering mendengar Bang Zuma serta saudara-saudara semua dalam berdakwah. Semoga Allah selalu memberkahi, membawa berkah untuk kita semua. Itu Bang, lanjut. Saya dari bawah aja, nyimak-nyimak aja. Baik, itu aja. Terima kasih. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekre. Bagus tahu namanya. Bekre.
Nama mirip orang Turki. Kau Turki kah? Bekre? Saya minta nomor rekening dibawa. 7-nya 5 kali, 75 kali 51770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kanda orang kita yang Malaysia gimana? Desember ini? Pertengahan insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan tidak meleset ya, sesuai jadwalnya gitu. Kapan komunikasi Kanda? 2 hari yang lalu bersama Ustaz Ali saya bertiga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mengambil di Kandaku asik. Dikabulkan doa Nero. Amin. Itu sudah aku ini ya nomor rekening ya teman-teman. BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita sapa si Lentera. Lentera Kristen. Ini ada di YouTube saya nih. Bagus ini sarannya nih dari Ibu Sarah binti Junet. Naikkan Kristen yang ada sertifikat warasnya. Beh, marusak tuh boleh. Mu'alaf itu maksudnya. Karena sertifikat kewarasan itu ya sertifikat mu'alaf. Apa tanda kalian waras? Ya ada sertifikat waras, yaitu sertifikat mu'alaf, itu sertifikat kewarasan itu. Betul itu karena tadi udah jelas, udah diberi data bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Dia lawan pula tuh data. Katanya untuk seluruh umat manusia, jadi nggak waras. Itu. Jorlas, apa yang disampaikan Bang minta naik Kristen? Baru malap saya. Bang Zuma juga kemarin yang bikinkan tuh. Iya betul. Ashadu kata Bang. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajaklah teman-temannya yang non muslim ke sini. Mana tahu dia juga bisa mu'alaf kan gitu. Hijau, apinya kurang satu lagi tuh. Ya toh, ajak lagi teman-temannya. Nah, I-nya harus 2 Bang. Iya, itu yang di akun TikTok. APII bukan API, APII. Artinya I-nya itu apa 2 itu Bang? Apologet Indonesia. Yang satu Islam, yang satu lagi Indonesia. Nggih. Balik Apologet Islam Indonesia, jangan dibalik. Apologet Islam Indonesia jangan dibalik. Apologet Indonesia Islam gitu. Islam Itu kebalik itu. Nggih. Nggih. Banyak bertetangga sama orang Sunda ya. Aing mau. Nggih, bukan Sunda gurunda. Nggih Jawa. Jawa. Ada apa nih dengan orang Sunda ini? Akai.
Jorlas orang Sunda. Karo aku. Tak. Orang Sunda itu sama dengan orang Bone kalau di Sulawesi Selatan. Bener lama kok bisa bilang ini Jo, orang Sunda tuh dari mana? Iya. Aing karo koe Batak. Bersama Allah tidak ada kekurangan. Batak itu artinya bersama Allah tidak ada kekurangan. Jadi orang mengaku Batak tapi masih Kristen, dia bukan Batak. Semua Batak pasti Muslim. Jor, waktu kamu kecil kamu punya cita-cita apa sih? Aku waktu kecil aku cita-cita Jadi aku- orang. Ya, jadi orang. Kok jangan ikuti Bang Juma. Cita-citamu kok ikut-ikut orang. Karena dia waktu kecil masih belut listrik. Dulu Cita-cita Bang, jadi orang. cita-cita aku dari kecil itu berdampak Bang. Caranya bagaimana? Bertumbuh dulu, berkembang, berbuah, berdampak, menjadi garam dan terang, menjadi lilin. Tuh. Jadi sebelum merantau dulu dikasih mama nasihat itu, pedah-pedah namanya. Bukannya dulu waktu kecil kamu cita-citanya mau jadi pilot? Lain. Bukan, atau jadi dokter? Lain, lebih tepatnya Army of God. Tentara. Oh, dia mau jadi Allah. tentara dia dulu waktu kecil. Wih, tentara Tuhan ya. Iya dong. Sekarang udah tercapai belum? Sudah dong. Mantap lah. Nih, tuh Bang, kata-katanya. Mohon doanya Bang Juma. Apa maksudnya itu? Gimana caranya itu? Ya satu, ke cara akhirat, dunia udah dapat. Simpel. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu mah bahasa bukan bahasa Islam itu kalau pakai kerajaan. Emang punya kerajaan mereka? Pak Imin baru masuk 500.000 Pak Imin. Barakallahu fiik Pak Imin. Perang naga apa perang naga tuh? Jo, kamu udah punya istri Jo? Belum. Ada rencana nggak tidak punya istri? Itu jodoh, rezeki, maut. Itu di luar kendali saya itu. Ayo Bayagim, silakan Bayagim, ada yang mau disampaikan baru masuk. Gimana sih? Aduh. Apa ini? Bang Zuma asli, Bang. Orang Sulawesi, Bang. Assalamualaikum Bang Sutari. Ijo. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Enggak, aku mau nyampaikan sedikit aja untuk Bang Andi. Kalau pendengarnya Bang misalnya api ada kegiatan-kegiatan itu, kalau kita ingin berpartisipasi itu gimana itu Bunda? Ini assalamualaikum Bunda Rahmat ini. Iya Bang.
Kalau mau berpartisipasi mendukung pergerakan API, ya boleh melalui rekeningnya BNI 75 kali 51770 Iya, iya. atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu Bang. Terima kasih. Itu bisa kita cek di mana tuh Bunda? Apa di Ini Bang, nomor rekening di Bang. ya saya kan maksudnya kalau begini kan kita ndak hafal apa nanti dikirim ke Ini aku ketik di bawah ya Bang ya. Abang screenshot. nah ya gitu maksudku jadi biar kita anu Siap Bang. 775 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu Bang ya. Iya. Itu screenshot Bang, itu screenshot. Makasih Bang ya, sebelum dan sesudahnya. sudah. Nanti kalau ada acara-acara saya mau berpartisipasi karena saya ini udah lama ngikutin ustadz-ustadz ini terutama guru kita ini Bang. Sekarang apa Abang mau berpartisipasi? Kami lagi mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah bencana alam di Sumatera sana, Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Mau ikut Ya Bang? itu Bunda maksud saya ingin juga walaupun hanya katakanlah setitik debu tapi mudah-mudahan setitik debu ini kan kalau dari niat saya yang ikhlas mudah-mudahan Allah meridhoi itu Bunda pingin Amin. Ya itu Bang. Sekarang kami lagi ini mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita. Boleh Bang sekarang? Iya besok tak ikut Bunda aku besok. Terima kasih Bang, terima kasih. Ini nomor rekeningnya yang di bawah ini kan Bunda ya? Iya itu Bang, sama aja tuh. Itu nomor rekening yayasan. Iya. Oke, makasih semuanya. Terima Turunkan kasih, aja enggak Bang. apa-apa saya di bawah aja. Saya enggak punya ilmu kalau di atas begini. Terima kasih Pak Sutari. Pak Sutari di mana Pak Sutari? Kalimantan Timur Bang. Oke, Masya Allah ya. Jadi kalau ingin berpartisipasi itu di rekening API. Tapi kalau ingin berpartisipasi ya jual sapi dulu, baru transfer ke rekening API. Kan sama aja sih sebenarnya. Bagusnya kalau tiba-tiba ada yang telepon ya. Oke, ini saya transfer 20 juta ya. Berapa ya? 15 juta mencukupkan 50. Wih, Masya Allah. Ayo cari oten lagi buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Temanya ini nih, apakah Yesus kenal Bible? Yuk, digas ya. Yuk Ten, naik Ten. Kita kasih naik dulu ini, mungkin dia juga mau berpartisipasi ya. Apa ini? Inul, Bunda Inul. Salah pencet. Siapa noise kah? Salah pencet ternyata Mbak Inul. Mutiara Kristen. Masa ada Mutiara Kristen? Nggak ada tuh nama Mutiara. Salah pencet ya Mutiara. Salah pencet ya. Kalau jam-jam segini banyak salah pencet ya, antara tap-tap layar dan tidur. Sama aku tadi ngantuk. Itu kan salah pijit. Salah pencet, salah pijit. Oh, mau mijit siapa? Aduh, salah pijit. Bang Mus ini permintaan lagi Bang Mus. Bolehlah kita naikkan ya, mungkin ada. Dia jual harta warisannya, dia mau bagi, silakan. Mana tadi Bang?
Bang Mus. Ya, nggak apa-apa, Mutiara. Ada tadi Bang Mus. Ayo teman-teman Kristen. Mereka lagi ini ya teman-teman. Kristen ini mereka memikirkan hadiah ulang tahun Tuhannya tuh. Mau ngasih kado apa? Mau ngasih ucapan apa yang paling tepat? Kira-kira ucapannya apa ya? Semoga Tuhannya apa ya? Panjang umur. Enggak ya? Gurunda terpental. Kalau semoga Tuhannya panjang umur gimana ya? Atau semoga Tuhannya sehat selalu, bahagia. Aduh. Oh, Bang Arif, Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Sehat. Bang Peter Lempu. Alhamdulillah sehat. Nah kan Gurunda kepental. Apa kadonya ya? Apa sih yang bagus untuk kado Tuhannya Oten ya? Itu yang mereka pikirkan. Jadi mereka nggak fokus ke Komal ya. Kita maklumi teman-teman. Ayo ya teman-teman ya, tetap masih kita buka untuk berbagi, berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita di Pulau Sumatera yang sedang mengalami musibah. Kita wajib kalau kita punya rezeki gitu ya, untuk berbagi, meringankan beban mereka, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di sana ya. Insya Allah setelah masuk di rekening API, kami akan transparan dan akan diberikan langsung oleh API Sumut. Jadi API Sumut akan ke lokasi. Tentu ada nanti video-videonya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita masih buka 6 hari ke depan. Alhamdulillah malam ini sudah terkumpul 34 juta kurang lebih, ya tinggal beberapa lagi gitu ya. Ya benar, dokumentasi, kok saya lupa ada dokumentasi. Kira-kira begitu, dokumentasinya nanti akan kami siarkan untuk antum-antum semua. Oke, tetap masih kita buka 6 hari ke depan. Karena di sana masih ada yang terisolir, belum tersentuh, dan terutama bantuan kepada anak-anak kecil gitu ya, yang perlu susu, popok, ibu-ibu menyusui dan lain-lain. Itu sasaran kami nanti di sana, daerah terdampak. Gitu Bunda ya, tetap diinformasikan program API ini, misi kemanusiaan ke daerah bencana. Sekarang sudah 35.800. Oh iya, baru masuk tadi sebagian ya. Ya, ini kita update terus ya teman-teman. 35.800.000 rupiah. Jadi mereka sibuk ya milih kado spesial untuk Tuhannya. Maklum, ini Tuhan loh, sekelas Tuhan loh ini ulang tahun nih. Kita aja ini ya, anak kita atau siapa. Bun, itu ada nanya tuh Bun, gimana cara ngirimnya katanya? Itu ada gimana lewat rekening Bang. Saya tulis nomor rekeningnya ya. Ya Allah, udah sebentar. Ya, udah aku copy tadi ya ini. Ini Bang ya, jadi kirim ke sini. Nggak bisa disematkan ini Kang. Ini Bang, itu nomor rekeningnya BNI
7 5 kali, ya 7-nya 5 kali, 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya insya Allah hari Sabtu baru bisa donasi. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa, Mbak Fatimah. Ya, mereka lagi memikirkan kado spesial ya. Kira-kira apa yang terbaik nih ya untuk Tuhanku. Mungkin gitu pikirannya tuh. Apa kira-kira yang membuat Tuhanku ini bahagia ya, kadonya apa? Ucapan apa yang kuucapkan nih biar... Ini Tuhan nih, jangan main-main nih Tuhan. Kita aja kan, misalnya nih, aku sih nggak pernah ngerayain ulang tahun ya. Cuman beli kue aja, dan kemudian kita berdoa. Kue aja, nggak ada tiup-tiup lilin, kue. Ya harapan-harapan kita sampaikan tuh. Apalagi ini Tuhan nih. Atau kita keluar makan rame-rame. Tuhan apa kira-kira kadonya ya? Kado spesial. Ya, ini ada tamu Nathan. Selamat malam Nathan. Malam. Ya, bentar. Bang Sarman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Biar ada slot buat Oten. Siap. Udah lanjut aja, cuma ikut aja bentar. Ya, siap. Makasih ya. Siap, bagian siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Nathan dari Kristen. Iya. Baik. Mau diskusi silakan. Ini temanya nih, apakah Yesus kenal Bible? Ya, Bang Nathan. Kenapa Bang? Aduh Bang. Berat itu judulnya, yang ringan-ringan lah. Iya. Atau Abang punya, oke. Atau Abang punya tema untuk diajukan ke sini, jadi biar nggak haduh Bang. Temanya ikut aja, tapi jangan yang berat-berat. Oke. Abang pengennya temanya apa nih? Keselamatan, konsep keselamatan. Keselamatan antara Islam dan Kristen boleh? Sebenarnya Bang Kian Santang ini apa yang beratnya nih? Ini kan bertanya nih. Ya pasti itu akan putus karena Yesus nggak kenal Bible, udah putus di situ. Berat ini emang. Atau saya ganti aja ya, konsep keselamatan aja boleh? Boleh. Bang Nathan Islam apa Kristen sih? Halo Bang Nathan, biar jelas dulu. Iya, putus-putus. Bang Nathan Islam apa Kristen? Kristen Bang. Tapi katanya itu di bawah pitinya Kristen, Islam. Apanya? Piti-piti Abang. Oke, Abang Kristen ya Bang ya? Kita nggak sujon. Oke, konsep keselamatan ya Bang ya? Iya. Oke, silakan Bang, bernarasi. Gurunda udah monitor? Tidak ada keselamatan dalam Kristen. Silakan Bang dulu bernarasi, mungkin Gurunda ambil minum. Silakan, Bang Nathan. Ya, silakan Bang. Gimana Bunda? Kalau ada konsep keselamatan di Kristen, kayak gimana sih keselamatannya ini? Siapa sih yang menyelamatkan orang Kristen? Silakan Bang. Ya, yang menyelamatkan ya Tuhan. Iya, dinarasikan aja Bang. Siapa di situ Tuhan Bang Nathan? Kabur. Bentar ya. Ini nggak dia sinyal dia. Soalnya tadi keputus-putus katanya. Sinyal itu.
Naik lagi Bang Nathan. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Ini 2 slot untuk Kristen. Bun jangan dibisukan yang Muslim Bun, biarin aja Bun, mereka bersuara Bun. Kasihan mereka. Suka pada DM ke saya. Udah lah, akan ngomong aku diam. Enggak, jangan dibisukan. Pantesan kabur, kata teman-teman di bawah, dia Islam. Dia ngaku Kristen tadi kan. Kalau Islam jangan ngaku-ngaku Kristen dong. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke atas. Yuk, apakah mereka mau walas atau nggak walas? Silakan naik ya. Emang angker ini room ini, bagi mereka ini room paling angker ini. Nanti malam kan, Kang, ngapain? Mau ngapain nanti malam? Nggak usah ngerilai-rilai. Kita kan fokus cari Oten di sini, mau debat, mau diskusi di sini. Biar mereka pada sembuh. Tapi kalau ada yang pengen makin gila nggak apa-apa sih, naik aja ke sini. Ini room ini fleksibel guys. Bisa orang bisa sadar di room ini ya, yang mau sadar. Atau orang yang mau makin gila bisa fleksibel ini, makin gila bisa, saya jamin kalian makin gila bisa. Yuk jawab Kang Ustadz Tahta itu apa, nanya apa Ustadz Tahta? Nanti aku piket malam pakai baju satpam ya, satpam Romawi. Udah nggak ada yang waras, udah habis yang warasnya. Apalagi bentar lagi ulang tahun tuannya. Atas nama apologet kah nomornya? Iya Bang Gatel, atas nama apologet Islam Indonesia Bank BNI. 7-nya 5 kali 51770. Atas nama atas nama apologet Islam Indonesia di banknya Bank BNI. Silakan ya, silakan. Masya Allah, udah banyak ya yang masuk. Udah masuk itu, siap. Dicek Bunda Rahma, ada yang masuk dari Bang Gatel. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan katsiran Bang Gatel. Semoga Allah membalas kebaikan Bang Gatel ya. Namanya Gatel, kemarin namanya Get. Konfirmasi ke Bang Handi mungkin. Oh, belum. Bang Handi, coba dicek WA-nya. Bang Gatel ini baik. Aku. Coba dicek, ada yang masuk katanya. Ada udah tadi.
Gurunda bisa respon WA-nya Bang Mata Elang. Dia kayaknya mau pesan perumahan di nomor Excel. Ya, Kuncen Merapi. Selamat malam Bang. Malam, Kuncen Bang. Merapi. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Gak usah disebutin Bang. Siap. Katolik, Bang. Oh, Katolik. Kuncen Merapi ini Katolik. Asli Katolik. Asli, Bang. Iya. Katolik-katolikan. Oke. Kita bikin tema baru atau Abang bertanya aja? Enggak, nanya doang sih, Bang, dikit. Enggak banyak. Dikit aja. Kalau dikit satu pertanyaan 10.000 Bang. Aku mau nanya sama Kores, Bang Kores. Boleh nggak? Ke Bang Kores boleh. Res, monitores. Res. Ntar saya telepon dulu Kores. Gurunda udah monitor Gurunda? Masuk. Nah Res, ada yang mau nanya Res? Saya udah nikah. Lain eta nu ditanyakeun sangge ditanyakeun sama belagugah. Udah nikah saya. Gimana? Enggak nanya. Oh alah, apa yang mau ditanya? Kagak, saya nggak nanya situ udah nikah belum. Oke. Nanya ini, Bang. Halo. Iya, ini nungguin. Saya mau nanya di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15:9 ya. Yang bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, di situ kan ditulis terpelihara ya, Bang ya. Tapi dalam hadis Bukhari nomor 4992 dan Muslim 1936 disebutkan inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Itu 7 huruf di situ, apakah 7 qiraat apa gimana, Bang ya? Nah, Al-Quran yang dipakai umat muslim ini qiraat apa, Bang? Oke, berarti yang ditanya ini hubungan ahruf sama kiroah atau hubungannya pemeliharaan Al-Quran oleh Allah dengan kiroah? Yang mana? Gini loh, Bang. Kan Al-Quran itu banyak dialeknya ya. Ada 7 lah ya. Res yang nanya ini Katolik, Res. Oh, katanya Islam. Katolik, Bang. Oke, ya, oke. Nah, jadi yang mana yang mau ditanya? Yang mananya? Bagian apa ini? Tanya itu Quran yang dipakai umat Islam sekarang ini, khususnya di Indonesia ya pada umumnya. Itu kiroah apa, Bang ya? Dan Al-Quran yang asli itu dalam wahyu itu aslinya diturunkan dalam kiroah apa gitu, Bang? Oke. Jadi kiroah yang dipakai dalam Indonesia itu kiroahnya kiroah Hafiz dari Imam Hafiz. Dan Hafiz itu yang paling di dalam dunia Islam itu yang paling mayoritas tuh Hafiz ini gitu. Kalau waras dia cuma di Afrika. Nanti ada juga yang Kolun, 4 lagi gue lupa namanya. Nah, kiroah ini berasal dari nama imam yang nanti sanadnya bersambung kepada para sahabat. Oke. Gitu. Lalu hubungannya dengan pemeliharaan itu apa? Dan Al-Quran yang mana yang asli? Iya gitu, Bang, maksud saya gitu. Mantap. Nah, Al-Quran yang asli adalah Al-Quran yang tertanam di dalam batin kita. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Itu yang di batin kita, itu Al-Quran. Jadi makanya gini, ini agak nyebrang dikit. Makanya ketika di dalam Kristen firman yang menjadi manusia itu cuma Yesus doang, kami Muslim tuh tersenyum kecil karena di dalam dunia Islam firman Allah itu ada di dalam batin kami, gitu. Nah itu Al-Quran yang asli, yang di dalam batin kita, yang Allah tanamkan ke dalam batin kita dan kita hafal sampai mati, itu Al-Quran yang asli.
Enggak, maksudnya gini loh bang. Ya. Nabi Muhammad itu kan diutus di masyarakat Quraisy lah ya, sehingga dia itu memakai dialek Quraisy, benar gak sih? Betul, betul. Nah, maksud saya dialek wilayahnya itu bang, dialek Quraisy atau dialek Arab lain, tentu kan Arab itu luas kan ya, pasti nggak mungkin satu dialek gitu loh bang. Iya. Gini loh bang, yang aku pernah tahu gini loh bang, ada perbedaan dialeknya kayak Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya itu kan panjang ya kalau dialek yang mimnya. Ya. Sedangkan di dialek apa itu ya? Imam Waras apa gitu ya, saya lupa. Dibacanya mimnya pendek bang, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu loh bang. Iya. Ini yang mana gitu loh bang? Yang 7 itu selama masih di dalam 7 itu kuncen, itu benar. Tapi kalau udah di luar 7, misalnya dia maknya harkatnya setengah jam 30 menit, itu salah. Tapi kalau masih dalam 7 huruf ini dan semua muslim tahu, bersaksi bahwa ya betul yang dilantunkan oleh muslim yang lain ini, itu masih di dalam 7 huruf itu gitu loh. Oh jadi 7 dialek itu emang sudah ada zaman Nabi Muhammad sendiri gitu bang? Dari zaman Nabi bre, kan udah ada hadisnya sendiri ngelihat 7 huruf, 7 huruf. Iya, makanya saya mau nanya apakah hadis ini bertentangan gitu loh bang? Enggak, jadi pemeliharaan itu ada dalam 7 huruf ini gitu loh. Nah, kenapa dipelihara? Karena legitimasi yang datang mengenai 7 huruf ini langsung dari Nabi. Bukan tiba-tiba ada gitu, langsung dari Nabi. Memang nanti 7 huruf ini yang akan kalian pakai gitu. Oke bang, siap. Mantap, terpuaskan mah bre? Ya lumayan. Alhamdulillah. Mau masuk Islam? Bentar aja deh. Alhamdulillah, siap. Apalagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Gurunda on nggak Gurunda? Enggak, aku Gurunda on. Astagfirullah, Gurunda on nggak online gitu loh Pak Arif. Oh iya, lanjut. Ya itu kuncen gitu. Jadi perbedaannya kita ambil gini ya, kita misalnya komparasi lah ya. Karena kalau gua itu kalau dengan mengkomparasi makin mantap gua. Dalam Islam ada 7 ahruf gitu kan. Nanti nyambung ke kiroah sab'ah atau 7 kiroah gitu. Itu yang paling masyhur. Nah, terus kita bandingkan dengan 40.000 varian manuskrip. 40.000 lagi 45.000 varian manuskrip. Kalau gini bre, kalau misalnya 45.000 varian manuskrip ini memang Yesus ngasih tahu, melegitimasi itu akan ada, Kristen aman itu. Posisinya tidak ada legitimasi dari otoritas tertinggi Kristen, Yesus, Roh Kudus atau siapa, Allah Bapa mengatakan varian kitab suci itu akan ada 45 gitu. Itu nggak ada. Nah, masalahnya itu di situ gitu kan. Belum ada pemberitahuan sebelumnya gitu lah ya. Iya, legitimasi gitu. Pengokohan memang akan 45.000 kok. Jadi mau ada yang nyenggol-nyenggol orang gua sebagai pemimpin agama ini udah ngasih tahu akan begini, ya berarti itu yang benar gitu. Makanya waktu gua dialog sama Citos waktu itu dulu ya mengenai Sabatu Ahruf, terus gua bawa 45.000 varian, dia emosi. Dia nanya dulu soal soal ini ada perbedaan, ini ada perbedaan. Gua santai aja kuncen. Oke, Citos, itu ada perbedaan ya. Menurut lu ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Hitung berapa? 1, 2, 3. 3 ya. Cari yang ke-8 baru gua kalah. Kalau masih 3 masih di dalam 7 gua bilang. Masih di dalam 7 kalau masih 3. Kan Nabi kan bilangnya 7 ahruf. Lu masih ngasih 3. Ya berarti masih di dalam kebenaran, masih di dalam legitimasi. Sekarang lu 45.000 varian, siapa yang suruh? Siapa yang suruh 45.000 dalam varian? Kalau lu nggak bisa jawab, Roh Kudus lu kena, gue bilang. Karena kan dalam Kristen itu segala tulisan itu dituntun oleh Roh Kudus kan. Nah gitu. Kalau banyak banget bang ya. 45.000 bre. Harus tahu ya. Variannya 45.000. Gini.
lusinan bisa ditemukan perbedaannya di antara Codex Vaticanus sama Sinaiticus. Kalau kita tambah Alexandrinus, nambah lagi variannya. Kalau kita tambah lagi Brezae, nambah lagi variannya. Itu baru yang kodek ya. Kalau kita tambah lagi papirus itu berarti lembaran, nambah lagi dia. Misalnya kita tambah P66, kita tambah lagi P52, makin nambah nanti variannya. Ya. Satu bahasa yang sama ya? Dalam satu bahasa yang sama. Dan dia misalnya contoh kayak gini ya, gua lupa bahasa Yunaninya karena ini jarang dialognya ke arah kritik teks ini, jadi gue lupa argumentasinya. Karena kalau TikTok itu degradasi bre dialognya, jarang kritik teks. Kalau lu lihat di Brezae itu ada ketika Yesus mengobati orang, dia mengobatinya dengan ketus kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau di yang manuskrip mayoritas, Yesus mengobatinya dengan penuh kasih sayang. Lu bayangin itu, bedanya bisa sampai kayak gitu. Jauh ya. Jauh banget. Bayangin itu. Dari kasih sayang ke ketus. Kayak mana itu bahasa Yunaninya? Gitu. Dan ini lagi-lagi kalau kita dialog kritik teks sebenarnya Kuncen, ini sebenarnya kandangnya Kristen. Karena Kristen memang berpatokan kepada manuskrip. Kalau kami oral tradition sebenarnya. Oral tradition kami itu, tradisi oral. Iya ya, lebih ke ingatan bang. Betul gitu, talaki, di mana guru menyampaikan kepada murid, di mana ayah menyampaikan kepada anak. Nanti sampai lagi ke bawah. Di sosial Islam dicek, bener nggak nih yang disampaikan ayah, bener nggak nih disampaikan murid gitu. Jadi pengecekannya tuh selalu dengan sosial, generasi ke generasi gitu. Sehingga makanya terjaga. Oke bang. Terus apa yang membuat lu guncang dengan iman Kristen? Ada nggak? Ya untuk saat ini ya gue nggak percaya sama Yesus ya. Nggak percaya? Nggak percaya atau percaya? Kalau nggak percaya sama Yesus, cuma nggak percaya kalau Yesus Tuhan bang. Oh mantap, jadi percaya sama Yesus tapi nggak percaya Yesus Tuhan. Oke. Ya langkah besar. Terus yang masih kuat di Kristennya apa? Kalau itu yang bikin oleng, yang bikin kuat di Kristennya apa? Kristen nggak ada sih ya, karena dia dari 10 tahun lalu juga emang ya Katolik-Katolikan lah bang. Kenapa Kuncen bosan menuhankan Yesus, Kuncen? Bosan Bang. Oh bosan, gantilah Tuhan baru. Kapan? Itu dari kalau lu inget kapan lu mulai fix Yesus bukan Tuhan? Itu kapan? Ingat nggak lu momennya? Momennya sih sebenarnya ya bukan momen ya, lebih tepatnya percaya nggak percaya gitu bang. Iya, kapan itu momen mantap nggak percaya itu kapan? Kemarin itu ada seminggu atau minggu lalu dah masih Oh baru-baru dong. Juma. Oh mantap. Soalnya kan dia dari SMA itu di Alia bang. Oh lu sekolahnya di Alia? Kenapa lu di Alia sekolahnya? Kan sekolah Nadira, Kuncen tuh bisa ngaji bang Kores. Bener lu bisa ngaji? Sekolah Katolik mahal bang. Oh sekolah Katolik mahal katanya, jadi sekolah di Alia. Emang lu miskin? Miskin bang, miskin. Aduh, emang Kristen ini miskin bang. Parah. Tapi belum tentu juga pas lu masuk Islam lu jadi kaya bre. Ya, nggak pasti lah namanya kaya enggak. Enggak, di Islam itu lu masuk Islam lu nggak dijanjikan kekayaan gitu loh. Nggak berkat lu melimpah nggak. Dijanjikan situ. Bisa jadi lu mualaf tetap miskin sampai meninggal gitu. Tapi orang kaya itu paling lama hisapnya. Jadi ntar lu masuk surganya cepat karena miskin lu itu. Itu enaknya. Masuk surganya cepat. Emang Tuhan lu itu di Katolik ada berapa biji sih bro? Kalau di Katolik ada 3 bang.
3 biji. 3 biji tidak. Biji lagi. Biji salah bang. Ah, salah ya? Biji salah. Lu jelasin coba konsep ketuhanan lu jelasin. Aduh, saya mau awam bang. Ini selama dari terakhir itu SMA awal. Udah 13 tahun lah. Udah 13 tahun gak gereja bang. Lu tanya lagi ke Bang Kores, tanya lagi aja tentang Islam, tanya lagi aja. Ya makanya mau belajar ini loh. Tanya lagi. Nanya apa ya? Enggak suka aja ngeliat. Udah berapa hari nontonin YouTube Teh Kores. Saya lihat kan dia suka bawa data tuh, makanya saya demen bang. Sama siapa tuh yang cewek tuh bang ya? Video-video lama sih. Udah lu tanya aja. Mau nanya apa ya, bingung ya. Nanya ini aja, gua ajarin pertanyaannya. Kenapa di Islam tidak pernah mempergunjingkan ketuhanan orang-orang Islam? Kan kalian berserak tuh pada berantem tuh masalah ketuhanan. Kalau di kita mah kagak, bre. ya Tuhannya banyak ya, bingung lah bang. Ya ayatnya gitu. Tuhannya banyak, weh. Mumpung ada bang Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semua kawan-kawan, abang-abang. Kuncen, mumpung ada bang Zoom. Tanya. Salam dari Aceh. Siap bang. Ya bang. Lo kirim KTP ke Akang sekarang. Siapa bang?